Dalam video ini, aku akan bahas tentang teori postmodernisme dalam hubungan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku Jupi Supriyatna, welcome to my YouTube channel. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini ya. Sebelumnya, aku mau ngasih informasi bahwa teori ini tuh cukup sulit dan aku juga cuman menyampaikan apa yang aku pahami, dan dimohon untuk menonton video ini sampai tamat dan di subscribe karena biar pemahamannya tuntas. Sebelum kita membahas jauh terkait substansi postmodernisme, kita perlu mengetahui bahwa postmodernisme itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama ada post, yang kedua ada modernisme. Apa sih artinya? Prefix post berarti setelah, sesudah, atau bahkan lanjutan. Secara sederhana, prefix post dalam kata postmodernisme berarti segala sesuatu yang ada setelah ataupun pasca modernisme itu sendiri. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui makna modernisme itu sendiri. Modern ataupun modernisme adalah segala sesuatu yang cenderung berkaitan dengan hal yang efisien dan efektif. Ini juga ditandai dengan percepatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan mungkin sampai sekarang kita merasakan kehidupan modern gitu, dimana kita mengenal kamera, ada handphone, ada laptop, bahkan ada TV, ada kulkas. Itu merupakan suatu manifestasi dari modern. Jadi secara sederhana, postmodernisme itu adalah setelah ataupun segala sesuatu yang ada ataupun teori yang mengajarkan bahwa ada sesuatu setelah modernisme itu sendiri. Perspektif postmodernisme itu dikenalkan oleh beberapa ahli, dan di sini aku akan mencoba menjelaskan ataupun menyebutkan beberapa ahli beserta kontribusinya terkait peredaran postmodernisme dalam hubungan internasional. Yang pertama, dalam buku Stephen yang berjudul Explaining Postmodernism, Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault, disebutkan bahwa postmodernisme itu dibawa oleh dua filsafat asal Prancis. Yang pertama ada Jacques Derrida, yang kedua ada Michel Foucault. Maaf ya kalau misalnya salah pronunciation namanya, soalnya asal Prancis. Kontribusi Derrida dan Foucault dalam perspektif postmodernisme itu tercetus pada pasca Perang Dunia Kedua, di mana Derrida dan Foucault itu sepakat bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak, di mana mereka meyakini bahwa kebenaran itu bersifat beragam, di mana setiap individu berhak untuk menginterpretasikan ataupun berhak untuk mengamini suatu kebenaran dan ilmu pengetahuan dengan caranya masing-masing. Jadi mereka menolak yang namanya objective truth, di mana mereka tidak mengamini bahwa kebenaran itu tidak bisa dibantah ataupun tidak bisa dikritisi. Sedangkan menurut Jean-Francois Lyotard pada tahun 1970-an, beliau menulis dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Conditions, A Report on Knowledge, menjelaskan bahwa perspektif postmodernisme itu lahir dari sebuah kritik sosial, kritik atas pengetahuan, dan kritik atas tradisi modern. Nah, kita akan mengetahui apa itu tradisi modern dalam video ini. Jadi tonton sampai tamat. Pendapat ahli selanjutnya datang dari David Graffin yang menyebutkan bahwa postmodernisme merupakan sebuah koreksi atas modernisme. Jadi David Graffin ini percaya bahwa ternyata modernisme ataupun tradisi modernisme itu tidak sepenuhnya jelek ataupun tidak sepenuhnya merusak. Di mana beliau mengamini bahwa ada beberapa hal yang harus diganti dan harus diperbaiki. Seperti dengan David Graffin, Habermas juga berpendapat bahwa postmodernisme merupakan kepanjangan dari teori modernisme yang belum selesai gitu. Jadi beliau mengamini bahwa ternyata postmodernisme itu masih dalam modernisme gitu. Cuman beda spektrumnya mungkin. Sekarang kita bahas konsep dan asumsi perspektif postmodernisme dalam hubungan internasional. Asumsi postmodernisme yang pertama adalah mengenai penglihatannya terkait ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kaum postmo percaya bahwa eksistensi iptek itu tidak terlepas dari eksistensi suatu power ataupun kuasa di belakangnya. Gambaran ataupun manifestasinya kayak gimana sih? Misalnya, kita belajar banyak banget teori dari barat. Itu tuh menunjukkan bahwa ada kuasa ataupun ada power yang lebih dari barat gitu loh. Nah, bahkan sekarang tuh kan bergeser di era 2021-2022 itu banyak banget kayak ilmu pengetahuan atau bahkan perspektif dari timur. Itu karena apa? Karena menunjukkan bahwa ada eksistensi power dari timur itu sendiri. Jadi dominasi suatu iptek dilihat dari kaum postmo itu karena adanya dominasi politik ataupun adanya dominasi power di belakangnya gitu loh.
Asumsi postmodernisme yang kedua ialah penolakan terhadap premis ataupun narasi yang bersifat besar dan mendominasi pikiran publik, atau yang lebih kita kenal dengan grand narrative. Jadi postmodernisme itu lebih menekankan pada perspektif kecil ataupun lebih menekankan pada premis kecil tapi memiliki penjelasan yang praktis gitu loh. Nah, maksudnya apa gitu dan manifestasinya di kehidupan kita tuh apa gitu. Misalnya ada suatu grand narrative yang kita kenal sebagai teori realisme yang menjelaskan segala sesuatu itu lahir ataupun segala sesuatu itu hadir karena adanya aktor utama itu negara gitu. Nah, postmodernisme itu menolak itu kayak gitu loh. Itu kan cuman itu terlalu grand narrative gitu. Nah, postmo itu menjelaskan bahwa oh ada kok misalnya unit individu, ada unit partai, ada unit domestik, ada unit misalnya perusahaan dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Postmo itu lebih meyakini bahwa ada penjelasan-penjelasan yang kecil tapi bersifat praktis dibandingkan hal yang besar tapi kayak misalnya nggak terlalu bisa menjelaskan semuanya. Asumsi yang selanjutnya berhubungan dengan asumsi yang tadi, di mana asumsi ini menyatakan bahwa postmodernisme menolak adanya negara sebagai aktor utama dan aktor satu-satunya dalam politik internasional. Dan postmo juga menekankan bahwa kebenaran ataupun misalnya suatu kejadian itu terjadi ataupun ada karena adanya konstruksi sosial. Misalnya, kalau misalnya menurut teori realisme, suatu kerjasama ataupun suatu konflik itu dilandasi karena ada kepentingan. Nah, kalau dari postmo itu suatu kebenaran-kebenaran atas interaksi tersebut tuh terjadi karena adanya suatu konstruksi sosial atas hal tersebut. Asumsi selanjutnya ialah postmodernisme percaya bahwa setiap individu itu memiliki sense of fragmentations, di mana individu itu akan memiliki suatu identitas tergantung konteksnya. Jadi nggak selalu individu itu bersifat satu gitu, identitasnya cuman itu terus gitu. Nah, individu itu akan menyesuaikan identitas mereka dengan konteksnya. Asumsi yang selanjutnya ialah bagaimana cara pandang postmodernisme melihat dunia realitas saat ini, di mana kaum postmo percaya bahwa dunia realitas yang terbentuk saat itu adalah hasil rekaan dari opini yang diarahkan oleh media ataupun yang disebut dengan mass mediated reality gitu. Dimana postmodernisme itu percaya bahwa oh ternyata orang-orang itu berinteraksi karena diarahkan oleh media massa. Misalnya studi kasusnya kita bisa menyelidiki kenapa sih orang-orang bisa takut ke COVID gitu loh. Karena kan itu termediasi oleh media massa gitu, dimana banyak banget media-media yang kayak menggemborkan bahwa COVID itu bahaya, bla 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 bla. Jadi orang-orang pada akhirnya takut akan COVID gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu contohnya. Perspektif postmodernisme juga percaya bahwa realitas itu tidak bersifat universal dan general, di mana semuanya sama gitu-gitu aja gitu. Enggak, di mana setiap individu atau bahkan sekelompok atau bahkan negara itu punya interpretasinya masing-masing, di mana orang-orang itu kayak bergerak dengan kepentingan ataupun dengan konstruksinya masing-masing itu. Jadi enggak sama, jadi patternnya itu tidak dapat terbaca dengan teori tertentu misalnya. Sekarang mari kita bahas tentang karakter postmodernisme dalam hubungan internasional. Karakter perspektif postmodernisme yang pertama adalah bagaimana cara postmo melihat suatu realitas atau bahkan konstruksi yang ada secara semiotis. Artinya, kaum postmo itu melihat segala suatu konstruksi dengan melihat makna di balik fakta gitu, tidak melihat fakta saja. Studi kasusnya misalnya, kenapa Cina nggak nyerang Indonesia pada sengketa Laut Cina Selatan misalnya? Padahal kan pada faktanya Cina itu memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan militer yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Nah, itu faktanya gitu loh. Kenapa sih faktanya itu nggak bisa dipakai untuk menyerang Indonesia? Nah, kalau dalam postmo itu melihat bahwa ada makna di balik fakta gitu, dimana bahwa Cina itu memiliki ketergantungan terhadap Indonesia, jadi nggak bisa nyerang. Terus juga Indonesia itu di backup sama negara-negara besar yang lainnya, dan lain-lain, kayak gitu. Karakter yang kedua ialah sikap skeptisis, di mana kaum postmodernisme itu percaya bahwa kita harus mempertanyakan suatu substansi tertentu gitu. Jadi kita nggak boleh mengamini secara mentah. Misalnya ada suatu teori A, nah kita tuh kritisi satu-satu gitu loh. Kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi nggak menerima kebenaran secara utuh. Jadi kenapa mereka menentang kebenaran mutlak? Karena mereka suka skeptis terhadap suatu kebenaran tersebut. Karakter ketiga dari postmodernisme adalah menjunjung tinggi keberagaman dan pluralisme. Tadi juga aku udah sempat nyebutin bahwa postmo itu menolak adanya universalisme dan generalisme gitu, dimana setiap orang itu punya very unique, terus juga punya interpretasi yang berbeda-beda gitu. Jadi sangat menghargai keberagaman identitas, keberagaman cara pemikiran. Jadi nggak harus sama dan nggak harus mengamini satu kebenaran gitu. Karakter dari postmodernisme dalam hubungan internasional yang selanjutnya adalah sifat analisis yang diberikan oleh kaum postmo, di mana mereka tuh menganalisis secara holistik gitu. Misalnya, kalau misalnya
ilmuwan realis gitu, menganalisis suatu interaksi internasional, mungkin mereka hanya menganalisis kepentingan negara gitu. Nah, kalau kaum posma itu lebih secara menyeluruh gitu, sama aktor-aktor individu bahkan, terus aktor domestik, ada aktor internasional dan lain-lain. Jadi itu lebih holistik ataupun lebih menyeluruh. Berikut adalah premis dan dasar-dasar substansi yang membentuk teori postmodernisme dalam hubungan internasional. Premis yang pertama adalah dekonstruksionisme dari Jacques Derrida, di mana dalam premis itu dikatakan bahwa suatu kebenaran ataupun realitas itu tidak bersifat tunggal ataupun tidak bermakna satu, tetapi bersifat plural dan relatif sifatnya. Premis dekonstruksionisme juga percaya bahwa kebenaran itu tidak ada dalam derajat yang mutlak ataupun derajat yang itu doang gitu, pasti beda-beda. Nah, premis ini juga meyakini bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan temporer sesuai dengan ruang dan waktu, dan jangkauannya itu hanya pada saat itu. Dan manifestasi dari dekonstruksionisme ini juga kita lihat dari bagaimana cara kaum posmo itu sering mengkritik ataupun memberikan kritik terkait grand naratif seperti teori-teori besar, seperti realitas-realitas yang terjadi di masyarakat gitu. Nah, kayak gitu cara dekonstruk ataupun mendekonstruksi ataupun kayak merusak suatu dengan kritik. Premis postmodernism yang selanjutnya adalah post-structuralism by Foucault, di mana premis ini menjelaskan bahwa tidak ada struktur atau bahkan tidak ada struktur internasional yang bersifat baku dan paten, di mana struktur itu bersifat berbeda-beda gitu loh, ataupun bersifat plural, di mana setiap orang ataupun setiap individu atau bahkan setiap negara itu punya interpretasinya masing-masing dan punya cara masing-masing untuk mengartikan struktur yang ada saat itu gitu. Misalnya sekarang struktur internasional kita ini apa sih? Mungkin setiap orang tuh punya pengertian yang berbeda-beda. Ada yang mungkin menyebutnya masih ada balance of power, ada yang bisa menyebutnya ada perimbangan kekuatan antara 6 negara misalnya, ataupun bahkan ada orang yang mengatakan bahwa kayaknya struktur internasional saat ini nggak ada deh, soalnya semua negara itu sama. Nah, dalam postmo itu meyakini bahwa ternyata tidak ada struktur yang paten. Premis selanjutnya adalah hermeneutics by Paul Ricoeur, di mana Paul Ricoeur itu menjelaskan bahwa teks itu selalu bersumber pada konteks yang merupakan hasil dari kontekstualisasi. Ada teks, ada konteks, ada kontekstualisasi. Bingung kan ya? Oke, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Jadi misalnya teksnya itu ada Cina dan Amerika. Terus konteksnya itu mereka tuh lagi berinteraksi. Nah, mari kita kontekstualisasikan. Dikontekstualisasikan adalah, jadi konteks mereka berinteraksi itu adalah berkonflik. Kenapa berkonflik? Karena ada perselisihan teritorial, ada perselisihan ideologi, ada perselisihan dagang, dan lain-lain. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi selalu melihat teks yang bersifat dari konteks dan dikontekstualisasikan. Oke, selanjutnya ada premis pragmatism by Richard Rorty, di mana Richard Rorty itu menjelaskan bahwa postmodernisme itu melihat ataupun tidak menegaskan kebenaran ataupun tidak terlalu menegaskan kebenaran, tetapi kaum posmo ataupun teori postmodernisme itu lebih menekankan dan menegaskan aspek kegunaan dari kebenaran ataupun realitas yang terjadi. Misalnya ini kasusnya ekstrim sih, tapi nggak apa-apa, kita coba. Misalnya mungkin dari grand teori apapun itu kayak melihat bahwa perang itu misalnya sangat negatif gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari posmo, ternyata perang itu punya kegunaan gitu. Meskipun kebenarannya itu menyakitkan, tapi ada kegunaan. Misalnya kayak bisa kayak ngubah struktur, terus juga bisa ngebawain welfare karena misalnya suka ada perbaikannya, terus juga nggak ada lagi yang musuhan dan lain-lain. Kayak gitu misalnya. Premis posmo dalam HI yang selanjutnya adalah Sociology of Knowledge by Thomas Kuhn, di mana aku juga tadi sebenarnya udah nge-implisit ini beberapa kali di kalimat-kalimat aku sebelumnya, di mana Thomas Kuhn itu berpendapat bahwa kaum posmo itu percaya bahwa kebenaran itu bersifat subjektif, di mana nggak ada yang namanya objective truth, di mana tidak ada yang namanya kebenaran mutlak gitu. Jadi setiap orang tuh punya interpretasinya masing-masing gitu. Dan kebenaran itu bersumber dari konstruksi sosial gitu, ataupun konstruksi lingkungan yang berbeda-beda gitu. Misalnya aku tinggal di Indonesia, kebenaran yang aku amini ya kayak gini gitu. Kalau misalnya aku tinggalnya di Amerika, kebenaran yang akan aku amini itu berbeda lagi. Kalau misalnya aku tinggalnya di Rusia, kebenarannya bakal berbeda lagi gitu. Jadi ada konstruksi sosial yang mempengaruhi kebenaran itu benar atau salah. Ini juga ada premis dari posmo dalam HI yang menarik, yaitu Feminism by Sandra Hardina, Linda Jenny Coulson, sama Sona Haraway, di mana ini tuh salah satu spektrum dari posmo ya teman-teman. Jadi premis itu mencoba untuk mendekonstruksi patriarki yang ada pada saat itu bahkan sampai saat ini gitu. Jadi
feminisme itu bisa dibilang ada mungkin kaitannya dengan posmo atau bahkan salah satu spektrum dari posmo karena sama-sama mengkritik suatu realitas yaitu patriarki itu sendiri. Nah, di sini aku bakal ngasih filosofi mapping agar teman-teman itu lebih bisa menguasai atau bahkan memahami perspektif postmodernisme dalam HI gitu. Nah, di sini juga aku bakal menyajikan tabel dan aku akan mencoba untuk membedah substansi-substansi dari 3 masa ini. Yang pertama ada pre-modernisme, yang berarti masa sebelum dimulai modernisme. Yang kedua ada modernisme, dan yang ketiga ada postmodernisme yang tadi kita udah bahas dari tadi. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini dia tabelnya. Nah, teman-teman, ini adalah mappingnya. Kita bahas satu-satu ya. Aspek yang pertama adalah terkait metafisik yang memuat sebenarnya apa itu realitas. Dalam pre-modernism, kaumnya percaya bahwa realitas itu adalah hal yang supranatural. Sedangkan dalam modernisme, lebih ke realism yang menjelaskan bahwa realitas itu naturalism sebenarnya yang disokong oleh pengetahuan dan teknologi. Jadi ini lebih ke rasional gitu loh. Nah, kalau dalam postmodernism ini bersifat anti-realism, nih kebalikannya berarti. Yang berarti realitas itu tidak hanya bersifat given ataupun dari sananya gitu. Jadi realitas itu bisa dikonstruksikan, yang tadi aku maksud. Terus aspek yang kedua adalah terkait epistemologi yang membahas tentang dari mana sumber pengetahuan. Dalam pre-modernism, kaumnya percaya bahwa realitas itu adalah hal yang bersumber pada hal-hal yang mistis seperti kebudayaan, adat, dan agama. Sedangkan dalam modernism dilihat ada suatu objektivism yang menyatakan bahwa pengetahuan bersumber pada pengalaman dan alasan secara general. Ingat ya, general. Nah, kalau postmodernism itu mengatakan bahwa pengetahuan dibentuk atas social subjectivism. Jadi ini kebalikannya ya, yang berlandaskan pada interpretasi setiap orang. Jadi itu berbeda banget ya antara modernism dan postmodernism. Terus aspek yang ketiga ialah terkait pandangan sifat manusia. Dalam pre-modernism, kaumnya percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berdosa. Jadi ini lebih kayak religius ya. Sedangkan kalau dalam modernisme dikatakan bahwa kita bersifat bebas dan memiliki otonomi serta bersifat integrated gitu loh. Nah, kalau dalam postmodernism, sifat manusia itu diklaim sebagai social determinations ataupun group conflict ataupun reductions. Jadi sifat manusia itu tidak bersifat bawaan gitu, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya aku begini ya karena lingkungan aku gitu loh, kamu begitu karena lingkungan kamu. Nah, oke, kita langsung move ke aspek yang keempat mengenai etika. Dalam pre-modernism kita diklasifikasikan sebagai etik yang kolektif altruisme. Altruisme ini merupakan suatu paham ketika seseorang mengedepankan kepentingan orang dengan tidak ragu untuk mengorbankan sendiri. Misalnya kayak, oke deh gak apa-apa aku misalnya rela gak makan demi pacar aku misalnya. Nah, kalau dari modernisme itu diklasikan sebagai individualisme. Tahu lah individualisme apa? Nah, perbedaannya dalam postmodernisme itu kita diklasifikasikan sebagai kolektif egalitarianisme. Apa artinya? Jadi ini tuh lebih memandang bahwa manusia itu satu derajat, jadi nggak ada yang lebih ataupun nggak ada yang kurang kayak gitu. Terus aspek yang kelima adalah mengenai sistem politik ekonomi, di mana pada pre-modernism sistemnya itu menggunakan feodalisme yang berkarakteristik hierarki atas jabatan ataupun status. Sedangkan pada modernisme sifatnya itu lebih bersistem liberal kapitalisme. Terus kalau misalnya postmodernism itu sistemnya lebih ke sosialisme, di mana setiap produk ataupun setiap barang itu tuh diklaim sebagai hasil sosial dan milik sosial. Itu bedanya ya teman-teman. Terus juga yang terakhir nih dari aspek mengenai waktu gitu. Kalau misalnya pre-modernism itu ada di medieval. Terus kalau misalnya modernisme ada enlightenment era. Kalau misalnya postmodernism itu ada di masa sekarang ataupun current till the end. Jadi itu adalah mapping dari postmodernism, pre-modernism, dan modernism. Nah, itu dia pembahasan dari perspektif postmodernisme dalam hubungan internasional. Semoga dapat membantu pengetahuan dan pemahaman teman-teman terkait postmodernisme dalam hubungan internasional. Aku di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan aku juga mengucapkan maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan penyampaian. Dan aku juga membuka diskusi secara terbuka ya. Jadi buat teman-teman misalnya yang mau diskusi ataupun yang mau sharing ataupun yang mau ngasih masukan ke aku, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share, terus komen, dan like video ini. Makasih. Assalamualaikum.